kegiatan TOT tadi dari grand opening jam 1, dilanjutkan dengan TOT kita jam 2 sampai jam 4 karena jatah kita waktu ini 2 jam Bapak Ibu untuk TOT grand opening 1 jam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini ada 2 materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama yaitu pengenalan Microsoft Educator Community dan yang kedua adalah tentang pengenalan Microsoft Teams. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu supaya kegiatan ini dapat lancar ya, dan kita dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya sampai akhir nanti. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai. Yang pertama, silakan Bapak Ibu login dulu ke Office 365 dengan akun dari Jateng 1 ya. Silakan. Apakah Bapak Ibu sudah login semua? Ya. Silakan Bapak Ibu login di akun Jateng 1 ya. Ini saya tunjukkan. Sudah, Pak. Ya. Pak, di loginnya sebelah mana, Pak? Bapak Ibu silakan buka browser Chrome ya. Buka browser Chrome. Kemudian Bapak Ibu masuk sign in menggunakan akun dari Jateng 1 yang kita berikan. Baik Bapak Ibu, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya, tampilannya di layar sudah muncul ya di layar Bapak Ibu. Sudah muncul tampilan aplikasi Office 365? Sudah. Mouse. Ya. Sudah, Pak. Baru reload. Nah, baik. Pastikan Bapak Ibu sudah login semua. Mohon Bapak Ibu untuk mic-nya dimatikan. Sudah login Bapak Ibu? Maaf Pak, saya mau tanya, loginnya di mana Pak? Kliknya Pak? Buka browser Chrome, kemudian masuk ke office.com seperti biasa login ke Office 365. Buka browser Chrome, kemudian login URL-nya office.com ya Bapak Ibu ya. Sama ketika kita login pertama, kemudian dimasukkan akun dan password yang baru. Password yang kemarin sudah diganti ketika login pertama kali. Ya, sehingga akan terbuka aplikasi ini Office 365-nya. Ada kelas note gitu kan? Ya. Kelas notebook. Ya, nanti ada aplikasi Outlook, OneDrive dan sebagainya akan kelihatan. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung mulai. Untuk materi yang pertama, Bapak Ibu, 30 menit awal ini Bapak Ibu kita sampaikan. Materi yang pertama itu adalah pengenalan Microsoft Educator Community. Jadi ini adalah komunitas pendidik Microsoft sedunia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan kita ajak untuk login ke sana ya. Kita ajak untuk login ke Microsoft komunitas Microsoft sedunia. Nah, silakan Bapak Ibu buka browsernya. Bapak Ibu sudah buka browser ya? Sudah buka browser? Silakan buka browser Chrome, Bapak Ibu. Buka browser. Jadi kalau
sudah login tab Office baru ya? 365, silakan buka tab baru. New tab. Oh iya, baru. Ya. Ya. Ya, sudah. Ya, buka browser Bapak Ibu. Ya, Pak. Sudah, baru. Ya, buka tab baru ya. Kita tunggu yang lainnya supaya sudah terbuka. Baik, yang lainnya diikuti. Ya. Baik, Bapak Ibu sudah muncul di layar ya. Buka tab baru. Bapak buka tab baru jadi tab kosong. Kemudian Bapak Ibu silakan di alamat URL-nya ketikkan ini Bapak Ibu. Kelihatan ya? Yang saya blok biru ini. https://education.microsoft.com. Kelihatan Bapak Ibu tulisannya? Iya, ya. https education Microsoft. Nah, nih saya Sebentar Pak, buka apa? Buka tab baru. Pak, di Tab baru. kecil banget, Pak. Dibaca lagi. Microsoft. bentar saya besarkan, Bapak Ibu saya besarkan. Oke. Pak, diulang, Pak, diulang. Iya ini. Oh, Ya, saya. sebentar saya besarkan dulu Bapak Ibu. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya, saya besarkan dulu tulisannya. Sudah kelihatan Bapak Ibu tulisannya? education.microsoft.com. Tadi sebelum ke situ buka apa dulu, Pak? Silakan buka browser Chrome ya Halo, Bapak Ibu. belum Buka masuk browser ke Chrome. HTTP, Kalau sudah tadi buka apa dulu, Pak? nanti Bapak Ibu silakan di alamat URL-nya ketikkan ini https://educationmicrosoft.com. Di tab baru, Mas. Tab baru ya. Oke. Get started with distance learning. Nah, nanti bentar, saya munculkan Bapak Ibu. Ini yang lain mohon dimatikan semua karena suaranya jadi tidak jelas ya. Mohon ya kan. Diketikkan di jendela chat saja biar tinggal copy. Sudah datang. Pak Paso, tolong alamatnya diulangi, Pak. Edukasi, education.com. Situs tidak ditemukan. Berarti salah ketiknya Situs Bapak yang Ibu. Anda tuju saat ini tidak ada. Kalau tidak diketemukan berarti salah ketik. Salah ketik ya. Coba ulangi. Education Center udah Pak. Get started with distance Ya, learning. betul. Nanti yang muncul seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Ya, benar seperti itu Pak. Ya, muncul seperti itu. Education Microsoft. Educator Center ya, yang Betul, Educator Center nanti keluarnya. Ya. Pusat pendidik. Oh, Educator Center, nggih. Microsoft. Yang keluar Microsoft Educator Center, Pak. Betul, seperti Oke, tampilan oke. di tim Bapak Ibu, seperti Oke, tampilan di oke. tim. Oke, Ya, tampilan ya, di layar. Ya, oke. Pilihannya, Pak. Ada pilihannya itu, Pak. Bu, mau nanyanya jangan terus-terusan, Bu. Ganggu yang lain. Pangapurane. Yang penting masuk dulu, nggih. Oke. Ikuti saja. Terus. Yang penting masuk dulu. Ye, Nanti saya ikuti langkah saya, Bapak Ibu. Jangan nanti yang lainnya jadi bingung.
Oke. Nanti kita berikan langkahnya ya, ikuti. Yang saya nanti jangan maju dulu. Kalau nanti majuan duluan, nanti yang lain bingung, yang belum masuk. Pak, diulangi dari awal, Pak. Dari browser. Silakan buka browser, kemudian Bapak Ibu buka browser, kemudian Bapak ketik ini. Iya. Alamat https://education.microsoft.com. Tampilan di layar. Ya. Sudah terbuka Bapak Ibu semuanya? Sudah? Nah, yang sudah, silahkan Bapak Ibu, kanan atas itu ada tulisan sign in. Ya, di kanan atas ada tulisan sign in. Ada Bapak Ibu? Ada. Silakan diklik sign in, kemudian dipilih akun dari Bapak Ibu. Ya, sudah langsung muncul akunnya. Ya, Bapak sign in, Bapak Ibu sign in menggunakan akunnya sendiri-sendiri. Akun guru Ya, inovasi akun itu ya. yang Jateng 1 ya. Klik berarti. Ya, diklik akunnya. Ya. Oh, masih absi pusat. Nah, Bapak Ibu silakan ya sign in ya, kemudian Bapak Ibu dipilih akunnya, kan nanti akan yang punya beberapa akun mungkin muncul beberapa akun ya, atau tambah akun kalau bukan Jateng 1 yang muncul. Sudah muncul gambar profilnya ini. Dari sini ya, saya contohkan. Bapak Ibu silakan klik sign in ya. Nah, nanti ketika klik sign in, Bapak Ibu akan diminta untuk masuk. Ini saya masuk dulu, saya ulangi lagi, saya masuk dulu dari sini, saya keluar dulu. Nah, kemudian kita klik sign in, ya, klik sign in, nanti akan muncul diminta masukkan akunnya, ya. Nah, bisa masukkan akunnya. Kalau di sini akunnya ada banyak, Bapak Ibu silahkan dipilih yang Jateng 1 ya Bapak Ibu, nanti dipilih yang Jateng 1. Kalau belum muncul silahkan klik tanda tambah. Kalau sudah nanti pasti otomatis yang sign in tadi berganti dengan nama atau inisial nama Bapak Ibu, ataupun kalau ada yang sudah mengganti foto berganti dengan foto Bapak Ibu. Bagaimana, sudah berhasil atau belum Bapak Ibu? Sudah berhasil. Ya. Ini wes Pak, aku urung. Ya. Sekarang. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Iki ngene iki. Nah, Bapak Ibu yang sebelah sini kembali lagi silakan diklik yang kanan atas tadi, yang inisial nama diklik. Kemudian di situ ada random achievement code. Ketemu Bapak Ibu tulisan random achievement code? Ya. Ya, silakan diklik Bapak Ibu. Ya, Pak. Sudah diklik? Pak Harso, tanya dulu Pak. Setelah tadi muncul akun, diklik terus bagaimana? Ya, setelah muncul akun diklik, Bapak Ibu kan akan sign in ya, akan masuk ke indikator ini sudah terdaftar. Terus kemudian diklik lagi yang kanan atas, itu inisial nama kita, kemudian pilih random code, random assignment code. Nah, di situ ada kotak Bapak Ibu, kotak ya, betul ada kotak untuk masukkan kode ya. Kodenya ini Bapak Ibu silakan dimasukkan kodenya. Jangan sampai salah Bapak Ibu, kode random code. Poin PYD 497520 ya. Ya, saya tulis di WA Bapak Ibu. Ya.
supaya tidak salah. 49. Semua peserta harus mengisi ini Bapak Ibu karena ini bukti Bapak Ibu mengikuti latihan hari pertama. Sudah. Ya, Berikutnya random ya. Ya. Training. PYD 49 7520 Bu. 20 Rhythm. PYD 49 Klik rhythm. Bikin. Bapak, saya ketinggalan. Ini disuruh ngapain, Pak? Gimana, Bu? Ini saya ketinggalan, mohon maaf. Ini 497520 itu disuruh ngapain? Ketinggalan tadi saya. Di educationmicrosoft.com. Ibu sudah sampai mana? Ini baru aja bisa masuk kembali, Pak. Tadi agak error. Nah, Ibu silakan masuk ke Chrome, kemudian masuk ke alamat education.microsoft.com. Mana, Pak? Saya ketinggalan ini. Baik, yang ketinggalan nanti dibantu aja ya, dibantu oleh kelompoknya ya, Bapak Ibu ya. Ya. Ya, Pak. Ya, tolong dibantu yang Ibu kelompok berapa, Bu? Setuju, Pak. Kelompok 6, siapa koordinatornya, Bu? Bapak siapa? Pak Agus. Pak Agus Joko. Oh, Pak Agus Joko. Pak Joko, Pak Agus Joko. Oke. Pak Joko. Nanti Bapak Ibu dipandu oleh Pak Joko Agus. Ya. Ya. Sementara Ibu mengikuti ini dulu, karena nanti kalau saya bolak-balik, nanti kasihan peserta yang sudah ini. Ya. Dipandu. Nyepur. Oleh kelompoknya yang ketinggalan ya Bapak Ibu. Maaf Pak Pangarso. Ya. Kode saya kok beda ya Pak? Loh, beda gimana? Kodenya cuma ini Ibu tinggal ngetikkan. Enggak. Oh, jadi enggak usah melihat kode yang saya dapatkan. Loh, enggak ada kode yang dapat Ibu. Itu kan kodenya yang ini yang saya berikan Bu ya. Di WA ada Bu. Nah, tidak itu mungkin kode dimasukkan sendiri. di Random code. Oh, di random. Jadi klik sebelah kanan atas. Klik sebelah kanan atas. Ya. Itu di sign in tadi, kemudian ada random achievement code. Nah, silahkan diklik Bapak Ibu, kemudian dimasukkan kodenya. Maaf Pak Ngarso, sedikit saya ini ya. Ketika linknya sudah benar, tapi kodenya yang awal, yang guru inovatifnya itu diisikan nggak bisa masuk, Pak. Oh enggak, tinggal klik aja, Pak. Tinggal klik, nggak ngisi enggak. Klik aja Pak, nggak ngisi. Pilih klik. Tinggal iya, Pak. Sudah dipilih. Tapi kan ngisi kode kan harus diisi itu. Kodenya setelah buka. Kode diisi setelah masuk ke educationmicrosoft.com. Iya, sudah. Pak Ade, selamat Pak Ade. Gimana Mas? Kok tidak muncul randomnya ya Pak ya? Kok tidak muncul random kode ya Pak ya? Tulisannya Ibu kecil. sudah masuk ke alamat education.microsoft.com belum? Sudah saya segmen. Nah, diklik dulu di kanan atasnya itu, diklik di kanan atas. Kan tulisan itu kan join gitu. Sekarang udah masuk apa ya? Sudah muncul seperti tampilan Pak Pangarso, tapi yang tulisan random kodenya kok tidak muncul ya? Ya itu diisikan Bu. Di foto Ibu dulu Di kotak yang panjang itu kan? kanan itu loh. Kotak yang kosong yang ada eksempel gitu dimasukkan kode yang saya masukkan ini Bapak Ibu. Di Bapak Ibu tidak ada kodenya ini. Kodenya ini kan di tampilan saya, tampilan tim. Kalau Bapak Ibu cari kode yang seperti tampilan saya, ya tidak ada. Ini kan dari tim saya.
Bapak Ibu tinggal nyontek aja, ketikkan di kotaknya. Ya, baiklah. Pak Mangun, coba setelah saya pilih akun, Aduan lho, saya Bu. pilih akun inovatif Kan nggih. Pak Pangarso wong siji tok ngajari wong 9.000 lho. Sabar, Pak. Kan online kabeh. Loh, rame banget. Padahal kira sekolah kampung. Oh, ketinggalan jauh, Bu. Jauh sekali. Nggak tahu nyekel laptop saya. Bapak Ibu mohon untuk yang di mute ya, yang tidak bertanya supaya tidak mengganggu peserta yang lain. Oke, Bang. Ya, silakan. Sudah random. Mau yang mana ini, Pak? Ya. Silakan, nanti yang ketinggalan akan dipandu di kelompoknya masing-masing, kan ada kelompok diskusi kan ya. Ya, ini tidak harus sekarang Bapak Ibu randomnya. Itu nanti setelah selesai tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu wajib memasukkan random kode ini. Ya, wajib memasukkan random kode ini. Oke, setuju Pak Ngarso. Nanti kalau yang ketinggalan jauh harus diikutkan, kita juga di kelompoknya ya Bapak Ibu, karena kan kita tidak mungkin nanti mengulang satu-satu kepada seluruh peserta karena kena banyak. Nanti Bapak Ibu, nanti yang ketinggalan akan dipandu kembali oleh di timnya. Kemudian kita juga ada ulangan untuk rekamannya Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu harus melakukan random code ini sebagai bukti Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan untuk hari ini. Ya, kemudian kami sampaikan Bapak Ibu. Nah, ini itu adalah komunitas ya, nanti komunitas pendidik Microsoft sedunia itu ada di sini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa di sini ada beberapa kursus yang bisa Bapak Ibu kerjakan ya, beberapa kursus yang bisa Bapak Ibu kerjakan untuk menambah wawasan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mengerjakan di sini kan ada explore course. Ya, ini ada kursus-kursus terkait dengan pemahaman terkait dengan teknologi pembelajaran yang saat ini sedang ngetren Bapak Ibu di sekitar kita. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mengikuti kursus ini. Kemudian nanti Bapak Ibu, salah satu syarat kelulusan Bapak Ibu itu harus mengerjakan kursus online yang ada di sini. Dan itu nanti akan kita sampaikan saja Bapak Ibu setelah TOT ini nanti di akhir sesi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti bisa fokus dulu mengikuti TOT. Ya, jadi ada link soal yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu nanti di educationmicrosoft.com ini, ya, yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu sebagai salah satu syarat kelulusan. Tapi itu nanti akan saya sampaikan di akhir sesi. Di akhir sesi supaya Bapak Ibu bisa fokus dulu untuk ikut pelatihan dan praktek selama 3 hari. Nanti hari yang keempat kita kaitannya dengan tugas-tugas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti sudah mengerjakan kursus-kursus Bapak Ibu akan mendapatkan penghargaan ya, penghargaan atau mendapatkan nanti lencana. Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Nah, seperti ini Bapak Ibu, misalnya saya ini ya, ini telah beberapa kursus yang saya kerjakan Bapak Ibu, sehingga saya mendapatkan beberapa lencana seperti ini rencananya ketika kita menyelesaikan kursus. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah kursus yang telah saya selesaikan dari tahun 2017 ya. Ini kursus-kursus yang telah saya selesaikan Bapak Ibu dan mendapatkan lencana-lencana dari Microsoft. Nah, silakan untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu bisa mengerjakan kursus-kursus yang ada di sini. Termasuk nanti kursus wajib Bapak Ibu yang harus diselesaikan, nanti juga akan ada lencana yang muncul seperti ini. Nah, jadi selain lencana Bapak Ibu, ya selain lencana, Bapak Ibu juga nanti akan mendapatkan ada beberapa kursus itu yang ada sertifikatnya. Misalnya ini Bapak Ibu, saya mendapatkan lencana sebagai Microsoft Innovative Educator. Nah, ya MIE. Maka ini Bapak Ibu kita bisa lihat Bapak Ibu nanti ada sertifikatnya. Jadi Bapak Ibu nanti juga akan mendapatkan sertifikat seperti ini ketika sudah mengerjakan kursus-kursus yang telah sertifikat tanah kita berikan. Nah, ya ini banyak lumayan Pak. Kalau ini sertifikat tanah udah lumayan ini.
Ya. Ngaut deh. Sayangnya tidak laku sertifikatnya ini Bapak Ibu. Ya aku ngomong sertifikat jaminan. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan kursus-kursus yang ada di sini. Tentunya harus sign in dulu ya Bapak Ibu. Sign in dulu, kemudian nanti Bapak Ibu sudah bisa langsung masuk ke sini. Nah, ini misalnya ada kita ambil sertifikat, salah satu sertifikat, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat ini. Random salah satu code itu sertifikat. akan tetap berlaku. Nah, ini Random Bapak Ibu. code itu tetap sama. Random code-nya setiap hari berbeda Bapak Ibu. Nanti kita berikan. Setiap hari berubah. Halo Pak, tadi random-nya harus diklik dulu ya, setelah diisi diklik ya. randomin kok wae randomnya malah Pak iki dadane kok meneh. Ya. Udah saya klik itu. Ya sudah diklik kan Bapak Ibu kan Sudah diisi. Iya. Klik. Munculnya congrats you completed Ya. the following training. Betul ya? Iya, betul. Iya. Ya, Terima betul. kasih. Pak lanjut. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Ini Ya, kaitannya lanjut. dengan Microsoft ini ya educationmicrosoft.com. Nah, Bapak Ibu nanti di sini ada banyak ya tadi saya sampaikan ada banyak sekali materi yang dapat Bapak Ibu ambil ya terkait dengan ilmu-ilmu teknologi Bapak Ibu, khususnya teknologi pembelajaran yang sedang berkembang. Nah, ini kan berkembang di negara-negara maju. Yang harapannya kita bisa mengadopsi Bapak Ibu, kita sudah sangat ketinggalan jauh dengan negara-negara lain katanya dengan teknologi pembelajaran. Ya, nah ini kita sebagai pengawas ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, kita untuk melakukan perubahan di sekolah binaan kita Bapak Ibu, kita harus punya pengetahuan lebih sebelum kita mengajarkan kepada yang lain. Maka Bapak Ibu sangat tepat Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Ya, sangat tepat Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Ya, karena pelatihan ini nanti Bapak Ibu akan langsung praktek, ya, akan langsung bisa praktek dan bisa memanfaatkan apa yang sudah Ini anggota yang ikut kasih hadiah. Bapak Ibu mohon untuk di mute ya. Iya. Iya. Suaranya di mute ya yang ngobrol. Halo, mic-nya di mute dulu. Ya, mohon maaf saya tidak bisa mute karena ini saya baru paparan. Ya. Baik Bapak Ibu, bisa saya lanjut? Bisa Pak. Bisa. Ya, oke saya lanjut Bapak Ibu. Jadi ini adalah Microsoft Education Community ya. Jadi komunitas pendidik di Microsoft. Jadi di sini ada banyak informasi Bapak Ibu, silakan nanti dieksplor ya informasi yang ada di sini. Baik Bapak Ibu, itu materi pertama, yang materi pertama kita. Nah, setiap hari Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu harus random code. Nanti akan saya awali sebelum kita mulai Bapak Ibu saya ingatkan untuk random code di materi kedua. Nanti kodenya berbeda-beda. Karena random code ini sebagai bukti Bapak Ibu sudah ikut masuk ke ini. Jadi ikut webinar saja belum cukup kalau Bapak Ibu tidak ikut random code-nya. Ya, karena itu sebagai bukti autentik Bapak Ibu sudah ikut masuk ke materi. Pak Pangarso, yang konkret Ya. bisa di-close. Yang konkret bisa di-close. Yang apa, Bu? Yang konkret tadi kan sudah klik random. Terus muncul tulisan konkret. Sudah disilang saja. Iya. Pak, nanti kalau kembali lagi ke sini apa pakai random code lagi? Tidak, nanti cukup masuk ke education. Random code itu digunakan sebagai bukti Bapak Ibu untuk ikut pelatihan hari ini ya Bapak Ibu ya. Oh, gitu. Bukti Oke, kalau oke. ikut pelatihan hari ini itu random code. Nanti Bapak? akan terdaftar Bapak Ibu nama-namanya. Mau tanya, Pak. Microsoft. Tadi yang Ya. ketinggalan, sebenarnya kita tidak bisa random code, Pak. Bisa, Ibu bisa random code nanti. Tidak apa-apa. Oh, Random gitu. code menyusul boleh. Ya, Oh, gitu. random code menyusul boleh, Bapak Ibu ya. Yang ketinggalan nanti random code-nya menyusul boleh. Nanti dipandu oleh rekan-rekan yang ada di kelompoknya. Jadi di kelompok kita saling bantu ya Bapak Ibu ya supaya semua bisa lulus maksimal. Ya, itu.
Makasih. Siap. Disimpan ya Bapak Ibu, kode randomnya tadi disimpan ya, kode random code-nya disimpan, jangan sampai hilang. Ya, disimpan karena sudah ada yang posting juga. Ya. Baik, saya lanjut. Ini Microsoft Education Center. Ini boleh disilang, enggak apa-apa Bapak Ibu. Kita tutup juga boleh. Ya, ini kita silang dulu, ya kita tutup. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke materi kedua. Bentar Pak. Ya, materi kedua adalah membuat kelas tim, Bapak Ibu. Nah. Bagaimana Bapak Ibu, sudah terbuka aplikasi Office 365-nya? Sudah siap. Sudah siap ya? Sudah, Pak. Ya, silahkan Bapak Ibu buka Teams. Buka tim. Oke, siap. Sudah, Pak. Bentar. Oh ya. Buka tim ya. Silakan Bapak Ibu buka tim. Nah, di kelas Bapak Ibu mestinya ada minimal satu kelas jateng 1. Minimal ada satu kelas jateng 1 ya, Bapak Ibu ya. Udah, ada. Minimal ada satu kelas jateng 1. Nah, sekarang Bapak Ibu akan saya minta untuk membuat kelas sendiri, seperti yang kita sampaikan kemarin Bapak Ibu, dengan anggotanya adalah yang ada di kelompok kemarin. Jadi kemarin kan sudah kita buat ya, ada kelompok 1, 2, 3 sampai 9. Jadi Bapak Ibu bikin kelas dengan anggota kelompoknya. Jadi tapi membuat kelasnya sendiri-sendiri. Ya, membuat kelasnya sendiri-sendiri. Kita tunggu Bapak Ibu, apakah sudah masuk ke tim semua? Sudah. Yang lainnya? Pak Pangarso. Sudah, Ya. Pak. Nanti masuknya pakai apa Pak, teman-teman Pak? Yang memasukkan kelas. Masih muter, Nanti Pak. Bu, ikuti saya ya, masukkan kelasnya nanti. Ibu Nanti masuk dulu. Nanti saya Buka pandu, jateng 1 termasuk dulu. nama kelasnya apa, bagaimana memasukkannya saya pandu semuanya. Bikin kelas dulu ya Yang penting Pak. sekarang masuk ke tim dulu. Ya, masuk ke tim dulu. Masih muter, Pak. Ya, Sebentar. makanya saya tunggu Bapak Ibu ya. Biar semua sama jalannya. Ya, Bapak Ibu silahkan login ke Office 365. Ya, silahkan login ke Office 365. Yang tadi masih di Education itu buka tab baru saja. Kemudian login ke office.com ya, memasukkan akunnya, masuk ke Office 365, kemudian masuk ke tim. Pak Arjo, semua membuat kelas atau cukup kelas yang sudah ada dibuat? Semua membuat kelas baru, Bapak Ibu. Semua membuat kelas baru. Ya, dengan penamaan nanti yang saya sampaikan ya, khusus untuk tugas ini Bapak Ibu. Karena ini untuk tugas ya. Nanti Bapak Ibu membuat kelas baru ya. Kita pandu. Ya, ini masih nunggu ya Pak ya. Pak Pangarso nggih. Ya, masih menunggu yang lainnya, katanya masih loading Bapak Ibu. Kita tunggu supaya nanti bersama-sama. Tampilannya benar ya, Pak? Pak, caranya bagaimana ini Bapak? Bapak Ya. Pangarso, Ye. caranya bagaimana ini? Cara apa, Bu? Cara untuk membuat tim. Loh, kan tinggal klik Bu. Sudah login ke Office 365 belum? Oh, Sudah belum? Sudah. Ya, login dulu ke Office 365, kemudian dibuka tim. Sudah. Setelah klik tim. Nah,
Bapak Ibu, nanti kalau yang muncul di timnya itu sudah muncul Jateng 1 ya, kelas 1 ya, Jateng 1 ya Bapak Ibu, yang baru bikin 1 kemarin. Bapak Ibu silakan dicari tulisan bergabung atau buat tim di kanan atas atau di kiri bawah. Atau kalau yang tampilannya bahasa Inggris Bapak Ibu silakan cari join or create team. Sehingga nanti akan muncul tampilan seperti di layar. Kalau muncul begini, Mas, untuk membuka aplikasi web, Anda perlu mengubah pengaturan browser untuk memperbolehkan cookie pihak ketiga. Oh, itu ini apa yang harus dilakukan? Browsernya ada masalah, Bapak Ibu. Yang seperti itu nanti silakan Bapak Ibu buka versi desktop. Berarti Bapak Ibu silakan download ya, aplikasi Teams desktop. Jadi Bapak Ibu silakan masuk dengan tim desktop. Itu karena browsernya Pak. Browsernya tuh ada cookies itu, Bapak harus setting dulu atau harus install ulang. Nanti kelamaan nanti install ulang. Ya, unduh saja aplikasi tim desktop ya di Google, cari di Google Bapak Ibu aplikasi tim desktop. Nah, gitu nanti pilih yang unduh desktop. Halo, Mas Pangarso, halo. Join timnya di mana? Satu-satu Bapak Ibu suaranya. Halo, saya join create team. Join create teamnya itu tulisannya di mana ya? Di kanan atas. Kanan atas. Atau di kiri bawah. Atau kiri bawah. Jadi Bapak Ibu nanti di sebelah kiri, list sebelah kiri itu kan ada menu-menu ya, ada activity, ada chat, ada tim. Klik dulu tim di menu list biru sebelah kiri, diklik dulu tim. Kalau sudah masuk ke tim itu di menu di sebelah kiri klik dulu tim, kemudian nanti cari tulisan join or create team. Ada di kanan atas atau di kiri bawah. Kanan atas, kiri bawah. Ini apa tak baca ya Pak? Ini yang tertera di sini itu activity, chat, teams, ya, join. Nah, klik tim dulu. Calendar. Klik tim dulu. Klik tim dulu. Tim dulu, kemudian cari tulisan tulisan join or create team. Itu biasanya di kanan atas atau di kiri bawah. Oh iya. Oke. Join or create team. Oke, diklik. Ya, diklik Bapak Ibu. Saya belum bisa ketemu Mas. Timnya. Kalau bahasa Indonesia gabung atau buat tim, Pak. Betul. Gabung atau tim. Oh iya benar. Tulisannya di mana ini ya? Kanan atas. Tulisannya muncul kalau kita sudah masuk ke tim. Ya udah. Kok enggak ada ya Pak? Si baca. Kelas baca. Sampun. Enggak ada juga. Ini terus munculnya Saya kan ada tulisannya ya Pak ya. Join team with kode perpustakaan. Ya. Yang titik tiga. Di tempat saya tidak ada tulisan kanan atas dan bawah. Ya. Tidak ada tulisan titik join. tiga Pak. Titik tiga diklik. Titik tiga. Yang ada cari atau ketik perintah. Create team titik tiga klik Pak Casudi. Oh sudah ketemu. Kanan Ibu. Sudah tak klik. Ini munculnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 ya. 8 Tidak ini. ada itu. Munculnya ada create team, join team with a code. Kanan atas. Ya Bapak Ibu bisa tunggu dulu. Mohon kliknya Bapak Ibu kelas. untuk di mute dulu ya semuanya. Bapak Ibu tolong untuk di mute dulu semuanya. Tolong mic-nya di mute, saya tidak feedback Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sampai di sini dulu, sampai muncul ada tulisan buat tim, ya, sampai muncul tulisan buat tim atau create team dan bergabung dengan tim kode. Yang lainnya abaikan Bapak Ibu, yang lainnya itu abaikan, ya. Ada aplikasi apa tim yang lain itu abaikan. Itu Pak Pangarso. Ya, abaikan. Di laptop saya itu baik di kanan atas ataupun kiri bawah tidak ada tulisan itu create team atau join create team, tidak ada itu Pak.
Karena Ibu belum masuk ke tim ini, Bu. Baru masuknya ke menu yang lain itu. Sudah Di saya sebelah di kiri, kelas Jateng 1. sebelah kiri list biru itu silakan diklik tim dulu. List biru menu-menu sebelah kiri ada activity, chat, tim. Ya, itu diklik tim dulu, kemudian nanti akan muncul di kanan atas atau di kiri bawah. Nun sewu Bu, dipirsani kursornya Pak Pangarso Bu. Ya. Nanti kalau kita klik tim di sini, nanti ada di kanan atas ini Bapak Ibu, atau ada yang tampilannya ada di kiri bawah. Ya, ini di tulisan bergabung atau buat tim, join or create team. Kalau kita klik nanti akan muncul tampilan untuk membuat tim sama yang bergabung menggunakan kode. Nah Bapak Ibu, kita nanti akan buat tim, ya, akan buat tim. Yang sudah masuk, Bapak Ibu sudah ada yang bisa masuk ke sini ya? Sudah Pak, sudah. Terima kasih. Terima kasih sudah. Baik, masing-masing kelompok sudah ada Bapak Ibu. Kelompok 1, perwakilan kelompok 1 sudah ada. Kelompok 1, Pak Aan. Sudah ada kelompok 1 yang masuk ke sini? Belum ada siapa? Kelompok 2? Ada, Sidi. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Kelompok 3? Siap, Pak. 4? Siap, Bapak. Kelompok 4? Kelompok sudah Pak, sudah nyoba kelas. Kelompok 5? Siap. Kelompok 6? Siap. Kelompok 7? Siap. Itu kelasnya sudah jadi semua. Kelompok 8? Oke, siap. Kelompok 9? Siap. Kelompok Siap. Tadi 1 belum ya? 1. Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Langsung buat kelas kelompok ya. Nanti bisa memandu peserta yang lain. Silakan Bapak Ibu, ini untuk semua ya. Ini untuk semua. Jadi buat tim itu untuk semua. Jadi yang kemarin bikin tim, sudah bikin tim. Jadi untuk pelatihan ini nanti kita bikin tim dulu. Jadi yang kemarin hanya untuk latihan ya Bapak Ibu. Yang kemarin sudah bikin tim itu untuk latihan. Sekarang yang kita gunakan adalah tim yang kita buat di sini Bapak Ibu ya. Silakan klik ya, silakan klik buat tim atau create team. Kalau sudah, nanti akan ada 4 tipe tim. Ada kelas, komunitas, staff, dan other atau lainnya. Kelas ini adalah tim untuk pelatihan kita Bapak Ibu. Jadi ini ada guru, ada siswa. Nanti yang akan kita buat adalah kelas di pelatihan kita ini. Kemudian PLC adalah komunitas pendidik Bapak Ibu, di mana anggotanya di sini tidak ada siswa, tidak ada guru, tapi semua sama ya. Jadi kalau komunitas pengawas misalnya pakainya PLC. Kemudian ada staff, itu adalah untuk timnya dan anggota administrasi ya, dan pengembang sekolah. Sama other ini adalah tim untuk anak-anak, biasanya untuk kegiatan eskul, kelompok belajar dan sebagainya. Nah, silakan Bapak Ibu pilih yang kelas. Pilih kelas. Ya, pilih kelas. Kemudian, nah, untuk penamaannya ini Bapak Ibu, ini ada aturannya. Ya, untuk penamanya ada aturan. Namanya adalah Bapak Ibu TOT Jateng 1. Ya, TOT 2020 ya, maaf Pak Ibu, TOT 2020 Jateng 1, kemudian nama Bapak Ibu. Ini adalah nama kelasnya. Ya, TOT Jateng 1, kemudian nama Bapak Ibu. Silakan diberi nama kelasnya TOT Jateng 1, kemudian nama Bapak Ibu. Pak, halo. TOT 2020 Jateng 1 itu gandeng ya? Besar semua. Namanya sendiri-sendiri. Namanya sendiri-sendiri. Tanpa gelar. Gandeng, Pak. Ya, tulis namanya tanpa gelar. Di spasi. Hurufnya, Pak. Halo. Bener pakai spasi ya? Itu ada contohnya Pak, pakai spasi itu. Ya, pakai spasi enggak apa-apa Bapak Ibu. Silakan. Ya. Kalau yang namanya ada dua suku kata ya pakai spasi Bapak Ibu, silakan. Kalau yang hanya satu suku kata ya satu saja. Jateng 1,
nama Bapak Ibu. Ya. Sudah? Bentar Pak, sebentar. Ditambahlah 2020 Jateng 1. Tidak usah dikasih kelompok ya, tidak usah dikasih kelompok. Jadi namanya ini TOT 2020 Jateng 1, kemudian nama sendiri-sendiri nama Bapak Ibu. Memberi nama sudah Bapak Ibu? Sudah. Ampun. Sudah Pak. Nah, klik next atau berikutnya. Next nanti. Orang berdeskripsi. Lanjut saja ya. Deskripsi lewati saja Bapak Ibu. Boleh diisi, boleh tidak, itu opsional. Kemudian di sini akan memasukkan siswa. Yang pertama, Bapak Ibu harus memasukkan saya sebagai siswa. Sehingga silakan diketik akun saya Bapak Ibu, Pangarso @guruinovatif.com. Inovatif.com. Ya, nanti dituliskan Bapak Ibu ya. Pak, diulangi Pangarso apa? Pangarso @guruinovatif.com. Pak Pangarso, itu kan sudah muncul foto panjenengan, langsung diklik bisa enggak? Ya, yang foto yang ini background merah ya, Eki ya, Bu, Eki background merah. Boleh? Boleh. Oke, makasih. Ya, Pangarso guruinovatif.com. Sudah memasukkan saya, jadi nanti kelasnya yang buat Bapak Ibu wajib memasukkan saya sebagai siswa. Sebagai siswa ya Pak? Iya, sebagai siswa. Wajib memasukkan saya sebagai siswa. Masa kok itu munculnya tamu itu Pak? Salah Ibu, jadi harusnya ngetiknya Pangarso @guruinovatif.com ya. Pangarso @guruinovatif.com. Komplit. Kalau saya memasukkan fotonya Pak Pangarso tidak perlu tulis akunnya. Ya itu karena ngetik nama saya muncul itu Bu. Saya klik foto langsung muncul. Jangan sampai salah ya, jangan sampai salah karena akun saya banyak Bapak Ibu. Akun saya banyak, jadi yang lebih aman kalau Bapak Ibu ngetik komplit Pangarso @guruinovatif.com. Itu nanti pasti yang muncul cuma satu. Karena akun saya banyak. Pangarso @guruinovatif.com. Kalau sudah diklik tambahkan dulu ya, klik tambahkan dulu. Sudah diklik tambahkan. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau sudah menambahkan saya, menambahkan anggota kelompok yang lain di kelompok dimasukkan sebagai siswa juga. Yang diketik akunnya ya Pak? Diketik akunnya. Ya, ketik Iya, akunnya atau namanya namanya kelompoknya nama anggota, nama-nama. Akunnya nggak ada namanya. Kalau akunnya. Akunnya belum tahu Pak, harus buka Pak. Gimana? Ketika namanya saja, Bapak Ibu. Ya, kemudian nanti konfirmasi ke anggota kelompok sudah. Bapak, itu yang ada suara adzan, mohon mic-nya di-mute dulu. Pak nulisnya di mana Pak?
Ya, nulisnya di tempat tambahkan orang tadi, Bu. Tambahkan orang, ya sebentar. Di tim tadi, di tim. Ini kan ada tulisan skip ini diklik ya, Pak? Jangan di skip. Jangan di skip. Tuliskan dulu, dicari siswa itu. Di apa? Find student itu diketik dulu namanya. Nama-nama anggota kelompoknya. Satu-satu ditambahkan ya. Atau di add. Di student itu. Pak Arso. Oke. Itu kan ada tabel akun, nah tinggal dikopikan kan cepat itu. Ya satu-satu Bapak Ibu ya, ngisikannya satu-satu. Silakan nanti bagaimana caranya, monggo. Mau ketik manual boleh, mau di copy dari akunnya boleh. Silakan Bapak Ibu ya memasukkan siswanya. Itu anggota kelompok yang lain. Jadi kalau ada kelompoknya ada 10, berarti yang dimasukkan 9, yang Bapak Ibu tidak usah dimasukkan. Ya, yang dimasukkan yang lainnya. Oh ya. Yang dimasukkan. Pokoknya saya nanti akan cek Bapak Ibu ya. Jadi yang memasukkan saya sebagai siswa, saya akan cek Bapak Ibu nanti di situ ya, akan siswa apa Bapak Ibu membuat kelasnya betul atau tidak. Nanti masing-masing kelompok ya, koordinator mengkoordinir, pastikan bahwa anggota siswanya itu, anggota kelompoknya itu benar-benar membuat kelasnya sesuai dengan aturannya. Halo Pak. Halo. Ya. Halo. Satu-satu. Namanya nggak usah pakai akun. Kenapa harus pakai akun, Pak? Udah hafal masalahnya. Ketik namanya sudah cukup muncul, Pak. Biasanya ketik nama itu muncul akun, cuma masalahnya jika ada satu orang yang punya lebih dari satu akun, itu muncul banyak pilihan, sehingga mungkin jadi bingung. Kalau baru cuma satu akun, tidak ada masalah. Wes Pak. Wes, orang yang background merah. Aduh lupa ya Pak. Kalau lupa gimana ya? Lupa apanya Pak? Nama anggotanya, yang nama kelompoknya. Ya kan orang-orangnya lupa. Di grup kan ada, di grup BK. Tidak menemukan share. Iya Pak. Aduh, tidak buka lagi nih. Kelompok berapa? Tanya jadi. Kelompok 5 Pak. Halo, kelompok 5 tolong di-share. Kelompok 5 siapa? Kelompok 5 halo. Kelompok 5 anggota-anggotanya. Halo, kelompok 5 tolong di-share. Katon kelompok ke 5 grup. gawe grup. Ah. Siap. Ini tak share yang kelompok 5. Oh iya. Kelompok 5 saya share. Kelompok 5. Nggih. Kelompok 5 saya share. Tunggu. Kelompok 2 ready. Di grup kelompok ya, Pak? Iya. Oh, ini di kelompok jaga, 3 Pak. Ya, Pak Bangun. Pak Cas, di kelompok 5 Ya. Pak Cas, baru saya kirim. Oke, terima kasih. Tak baca. Baru proses muter-muter. Silahkan nanti yang sudah memasukkan semua terus diklik close atau tutup. Ayo, Jangan lupa Jangan lupa. Saya baru memasukkan satu orang udah ketutup gimana Mas? Buka lagi. Nah, nanti yang sudah ya. tutup kita masukkan lagi. Itu batas, sudah batas. Belum masuk. Udah tak aja, tak ambil dari kelompok aja, dari grup. Kelompok 5, jangan grup. Kelompok 5 aja. Itu Pak, di kelompok 5 ada Pak. Ya. Oh ya, oke. Ya. Kelompok 5 Tak buka dulu. Iya, tak buka dulu Pak. Ini tak buka dulu. Sabar, ini masih munyer-munyer. Ya, masih sore Pak, masih siang. Masih siang. Gimana Pak?
Ya, nanti kalau sudah memasukkan semua, sudah di-add, kemudian atau ditambahkan, klik tutup atau close. Halo? Halo, nggak ada suara. Ada. Pak Pangarso, Ya, ada satu teman saya yang nggak bisa dimasukkan, nggak bisa di-add itu gimana, Pak? siapa? Pak Slamet. Pak Slamet. Iya. Tidak bisa di-add. Kenapa Pak Slamet? Kenapa tulisannya, Bu? Kok saya masukkan itu, saya cari di situ nggak ada itu, Pak. Ibu, masukkan emailnya aja. Emailnya Pak Slamet, /Jateng1 ya? Iya. inovatif.com. Selamat. Ya. /jtg1@gurinovatif.com gitu, Bu, diketik komplit. Oh, gitu ya. Pak didikte, Pak. Selamat. Tamu toh? Enggak Ya. tamu. Ya toh. bener. Selamat. Selamat. Sebentar. Ada Pak, ada Pak. Karena ini kan kudu nganggo sing Enggak apa-apa. background apa? Jangan tambah enggak muncul. Ya muncul. Muncul. Nek muncul kan muncul. Oh, sudah ada. Pak Pangarso. Sekarang Jadi, sudah. Berarti masih tamu itu Pak di tempat saya. kalau tamu berarti Bu Retno itu timnya tim APSI, Bu. Timnya pakai akun APSI karena saya guru inovatif dianggap tamu. Oh ya, Timnya berarti saya keluar mengulangi dulu dari dari tim APSI, kemudian masuk pakai yang guru inovatif. Kalau ditulisnya jadinya saya jadi tamu. Oh, berarti metu keluar dulu ya Pak ya? Ya Keluar Allah. dulu dari akun APSI, kemudian masuk lagi pakai akun yang Jateng1. Oh ya, ya. Timnya ya, timnya silakan logout dulu di kanan atas itu diklik gambar itu apa profilnya, kemudian keluar atau sign out. Pak Pangarso, di tempat saya tulisan tambahkan itu ketutup itu Pak, tidak bisa lanjut itu Pak, gimana ya? Tambahkannya ketutup karena emailnya tadi masih salah Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ngetikkan emailnya tadi, akunnya tadi, itu ada display di bawahnya, diklik dulu display di bawahnya. Itu baru bisa add-nya aktif. Oh gitulah ini. Ulangi lagi ngetik emailnya, diulangi lagi ngetik akunnya. Akunnya anggota. Iya itu Pak, sudah saya klik itu tetap nggak bisa ketutup itu Pak. Gimana gitu? Ya tertutup itu karena tadi akunnya belum masuk. Coba Ini, saya jadi ulangi ya Pak dulu ya. akunnya sampai .com, nanti pasti akan muncul display di bawahnya. Muncul Misalnya display Pak di bawahnya. Pangarso tadi ya, misalnya Pak Pangarso tadi ya. Kemudian diklik dulu, akan pindah ke atas kan. Setelah diklik kan pindah ke atas namanya. Baru diklik add, pasti mau add-nya. Ya Pak, misalnya Pangarso@gurinovatif.com toh, saya klik. Oke. Nah, nanti kan muncul di bawahnya tulisan nama saya tuh Bapak Ibu, ada fotonya kan? Iya, padahal Nah. seperti kita buat tim kemarin kan juga begitu ya. Dia rasa dulu. Iya sama. Iya sama. Ya. Pak Pangarso. Baik, ini saya yang sudah masuk Bapak Ibu, ini yang sudah masuk ke saya ya, saya bacakan. Pak Sariman, Pak Suko, Pak Inu, Pak Kastowo, sudah masuk ke saya, kemudian Budian Ayu, Pak Gunawan, Pak Bangun, Pak Kasno, Pak Sutrisno, Pak Sunarto, Bu Novi, Pak Rustanto, Pak Narto, Pak Sigit Martopo, Budiah Sulistiawati, Bu Sri Gunarti, kemudian Pak Priyono, Pak Purwanto, Bu Irma, Pak Nugroho, Pak Truko, Pak Karsidi, Pak Yuwono, Pak Suharto, Pak Kasudi, Pak Sunarto. Pak Sunarto ini nanti diedit, tidak usah dikasih kelas 9. Bu
Novi, ini ya, udah lagi, tadi sudah ya. Kemudian Bu Ambar, Bu Nurul, Bu Sutini, Pak Fajar, Pak Sugito, Bu Heni, Pak Riyadi, Adi, Pak Muhari, Pak Joko Agus, Pak Langgeng, Pak Wagio, Pak Wahyono, Juli, Pak Sigit, Bu Sri, Pak Sigit Hana ya, Bu Sri Winarti, Pak Parlan, Bu Sumiem, Pak Arsad, Bu Laili, Bu Endang Sri Wahyuni, Pak Joko Suyatno, Bu Ratna, Pak Sarwidi, Pak Sasno, Bu Nunu, Sri Susilowati. Susilwati mau Susilowati ini, Bu? Susila, Pak. Susilawati. Ya, Susilawati. Susilwati. Ya, nulisnya Susilwati. Si saya belum, Pak, padahal sudah selesai. Pak Diatno. Pak Suli sudah masuk. Pak Slamet juga sudah. Pak, saya kok belum, Pak. Pak Slamet sudah Pak selesai. Slamet sudah. Nanti saya update lagi Bapak Ibu. Pak Giatno sudah. Pak Ade sudah. Heri Hartanto, Pak. Pak Sesmanto sudah. Bu Nuning sudah. Pak Heri Hartanto sudah. Heri Hartanto. Pak Barudin. Saya sudah selesai. Pak Barudin gimana Pak Pangarso? Ya. Pak Barudin ini tadi baru nulis satu anggota terus ketutup gimana? Ya, sebentar Pak. Nanti saya berikan ini Bapak Ibu yang bagi yang sudah terlanjur ketutup. Kasno sudah belum, Pak? Kasno sudah ya? Pak Kasno tadi sudah, Pak. Oh, ya. Pak Heri Hartanto. Pak Heri Bisa sudah. mengulang nggak ini, Mas? Nah, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu sudah masuk ke kelasnya masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Sudah, hanya anggotanya belum semua tertulis, Mas. Ya, Pak Bahrudin, nanti Pak Bahrudin sabar ya, nanti saya ajari Pak Bahrudin. Oke. Ini sudah banyak Bapak Ibu, sudah mewakili kelas saya kira. Nanti bagi yang masih sudah mewakili di kelompok ya Bapak Ibu, nanti yang belum Bapak Ibu bisa menuliskan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan saya share ya, Bapak Ibu, saya share dulu, tolong. Jangan capek Kayaknya tolong di-mute. Ya. Nah, ini adalah tampilan kelas Bapak Ibu. Ini adalah tampilan kelas, ada ucapan selamat datang di TOT 2020 Jateng 1. Nah, kelas ini yang akan saya nilai. Bapak Ibu, kelas ini yang akan saya nilai sebagai bukti kelulusan Bapak Ibu untuk tim. Dan kelas ini yang nanti akan digunakan untuk Bapak Ibu webinar, praktek webinar. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagi yang belum tadi misalnya seperti Pak Bahrudin ya, baru memasukkan satu sudah tutup. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu tampilannya nanti di sebelah kiri ini, sebelah kiri kelas Bapak Ibu, ini kan ada kode kelas ya, kemudian ada nama kelas, ada titik 3 di sebelahnya. Silakan diklik titik 3-nya, nanti ada tulisan tambahkan anggota atau add member. Ada tulisan tambahkan anggota atau add member. Ini bisa kita klik Bapak Ibu, maka nanti akan terbuka kembali, kita bisa menambahkan anggota yang belum dimasukkan. Ya, belum bisa dimasukkan. Nah, itu ya Bapak Ibu, silakan nanti menambahkan bagi peserta yang belum bisa dimasukkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana mengelola ini Bapak Ibu ya, mengelola tim ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, tampilan timnya sama dengan saya Bapak Ibu? Sama, Pak. Sama. Yang lainnya? Sama, Pak. Ya, sama. Sama ya? Sama. Idem. Sama, Pak. Ya.
Sama Pak, sama. Ya, sudah. sama Pak. Sudah welcome. betul Kak. Yes. Yes. Ya. Baik, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, tolong dimatikan mic-nya lagi. Pak Pangarso, saya baru daftar nama peserta. Belum tampil seperti yang punya Bapak ini. Klik close dulu. Dari Tutup. kelas Sudah ditutup, Pak. Sudah ditutup. Kalau sudah ditutup nanti pasti muncul ini kelasnya, Bapak Ibu. Oh gitu. Ya, Oke. dicari nanti kelasnya ya. Nah, Ya. Bapak Ibu, silakan mic-nya di mute dulu. Saya akan terangkan Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu ini adalah tampilan di kelas kita. Tampilan di kelas kita. Ini ada postingan, ada file, ya. Nanti tempat untuk mengupload file dan sebagainya ada di sini. Nanti akan saya peragakan Bapak Ibu. Silakan diamati. Ya. Silakan Bapak Ibu amati dulu ya, amati dulu apa yang saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan setelah mengamati apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini adalah tampilan dari kelas kita. Kemudian bagaimana untuk mengelola kelas Bapak Ibu? Untuk mengelola kelas kita bisa klik titik 3 di opsi lainnya ini. Ya, klik titik 3. Di sini kita bisa kelola tim atau manage tim. Dimana kalau kita klik kelola tim, kita akan tahu Bapak Ibu siapa pemiliknya. Jadi pemiliknya pasti Bapak Ibu. Kemudian anggotanya, tadi pasti ini ada anggotanya. Kalau tadi ada yang 10, ada yang 9 ya anggotanya. Ya ada yang udah ada saya juga Bapak Ibu anggotanya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memanage pengaturan ya, bisa mengatur Bapak Ibu, bisa mengatur seperti misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan anggota dengan kode seperti saya Bapak Ibu ketika meminta Bapak Ibu masuk ke kelas Jateng 1 itu kita berikan kode ya. Nah, caranya kita klik pengaturan atau setting, nanti di sini ada kode tim. Nah, kode tim kalau kita generate, kita klik kode tim kemudian kita generate. Nah, nanti Bapak Ibu akan muncul kode tim. Nah, kode tim ini nanti silakan bisa diberikan kepada anggota ya, anggota. Nanti kalau kita nanti prakteknya ke guru binaan, berikan kepada guru binaan supaya mereka bergabung ke tim kita menggunakan kode. Kalau misalnya kelompok kita sedikit seperti kita latihan ini hanya 10 orang, kita masukkan satu persatu tidak ada masalah. Tetapi nanti ketika Bapak Ibu pembinaan ke sekolah, di sekolah itu gurunya sampai 100 orang, kita kan tidak mungkin memasukkan mereka satu persatu Bapak Ibu. Jadi kita harus menggunakan kode ini supaya mereka bisa gabung dengan menggunakan kode. Jadi kita tidak usah masukkan satu persatu. Bagaimana cara gabungnya? Ya cara gabungnya nanti sama seperti kita masuk kemarin Bapak Ibu. Ketika kita masuk ke tim, yang dipilih bukan create tim tapi pilih bergabung dengan kode sehingga kodenya nanti tinggal dimasukkan di sana kemudian pilih gabung. Maka mereka akan sudah otomatis masuk ke kelas kita. Kemudian Bapak Ibu kita juga bisa mengganti tema tim ya, tema tim di sini ada pilih tema ya, ada pilihan tema. Jadi Bapak Ibu bisa ubah tema ya, temanya di sini. Nanti ada berbagai macam tema Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa mengubah temanya ya. Kalau sudah pilih temanya, kemudian di bawah itu ada update atau perbarui, silakan diklik update atau perbarui. Jadi misalnya ini saya ubah temanya Bapak Ibu. Nah, ini ya kita ganti temanya mic, misalnya gambar mic. Nanti di bawah sini Bapak Ibu ada tulisan perbarui atau update. Tinggal kita klik, maka nanti temanya akan bisa berubah. Nah, ini nanti gambar temanya berubah menjadi mic. Ya. Itu Bapak Ibu untuk pengaturan ya. Tadi untuk menambahkan anggota tinggal diklik add member atau tambahkan anggota. Nah, kemudian Bapak Ibu ini yang karena ini terkait dengan timnya pengawas sekolah, Bapak Ibu, karena terkait dengan tim pengawas sekolah, maka Bapak Ibu ini tim kita ini nanti akan kita manage di pelatihan ini seolah benar-benar tim untuk pengawas. Jadi Bapak Ibu nanti wajib selain bikin kelas seperti ini, Bapak Ibu memasukkan saya sebagai anggota dan teman-teman di kelompoknya sebagai siswa, Bapak Ibu wajib menambahkan channel. Jadi klik titik 3, kemudian tambahkan saluran, add channel. Ya. Klik titik 3, kemudian add channel. Misalnya Bapak Ibu, kita
nanti di kegiatan pembinaan kepengawasan kita ada kegiatan pembinaan guru, ya. Pembinaan guru misalnya, kemudian ada bimbingan dan pelatihan, kemudian ada penilaian kinerja guru. Misalnya ya, saya tulis channelnya pertama pembinaan guru. Pembinaan guru. Nah, kita tambahkan Bapak Ibu, kita atur di sini ya. Kita atur yang standar supaya anggotanya semua bisa melihat. Tampilkan saluran ini dalam daftar saluran semua secara otomatis. Kita klik Bapak Ibu. Ini yang kita klik, kemudian kita tambahkan. Ya, maka nanti akan ada muncul channel pembinaan guru. Jadi ini adalah tempat untuk kita membina guru, nanti tempatnya di sini. Jadi nanti ada tempat ruang-ruang sendiri Bapak Ibu. Sama seperti di Jateng 1, di Jateng 1 itu ada umum, ada webinar, ada materi. Ada webinar, ada materi. Itu adalah channel Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau webinar, tempatnya di webinar. Kalau saya mau posting materi, tempatnya di materi, kayak folder. Tapi ini adalah kelompok di dalam tim. Misalnya kita masukkan pembinaan guru, kemudian kita tambah lagi sesuai dengan tugas kita. Misalnya ada lagi di sini kalau kita mau BIMLAT ya. BIMLAT kepala sekolah. Bimbingan dan pelatihan. Nah, misalnya ini untuk guru, pelatihan guru. Bimbingan dan pelatihan guru. Nah, ini kegiatan ya Pak Pangarso ya. Saya tambahkan. Supaya ini Bapak Ibu, kita di tim ini kita fokus, jadi tidak campur-campur tempatnya. Jadi kalau kita mau pembinaan guru, berarti tempatnya di pembinaan guru. Kita posting-postingnya, materinya di pembinaan guru. Kita mau BIMLAT, ya tempatnya di BIMLAT. Kita mau misalnya tambah lagi mau PKG, ya. Tambah saluran lagi. Penilaian kinerja guru. Nah, kita tambahkan Bapak Ibu ya, standar. Nah, kita centang. Nah, nanti Bapak Ibu di sini. Jadi sudah kita di satu tim ini nanti ada 3 ruang. Ruang kelas-kelas. Maksudnya ini kelas-kelas ya. Jadi kalau kita mau BIMLAT di BIMLAT, kalau kita mau pembinaan nanti postingannya di pembinaan, kalau kita mau PKG di kelas PKG, supaya tidak bercampur-campur aduk di satu tempat umum. Kalau campur aduk nanti jadi bingung Bapak Ibu pesertanya. Ya, campur aduk nanti jadi bingung. Kalau kita postingan ya, postingan campur aduk di umum, semua diposting di situ, ada BIMLAT, ada pembinaan, ada PKG, kan pesertanya jadi bingung. Ya, ini. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, kalau kita sudah bikin channel-channel, ya bikin channel-channel ini seperti ini, kita bisa mengisinya. Misalnya bimbingan dan pelatihan guru. Nah, saya masuk ke sini Bapak Ibu. Saya akan mengadakan bimbingan kepada guru untuk penyusunan, misalnya ya Bapak Ibu, bimbingan kepada guru untuk menyusun soal, misalnya penyusunan soal hot, ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa Bapak Ibu nanti, nah ini juga nanti akan dilakukan oleh Bapak Ibu ya di kelasnya ini, nanti sebagai bahan webinarnya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk bahan webinarnya, webinar ke anggota kelompok, Bapak Ibu harus mengambil salah satu materi, yang materi kaitannya dengan kepengawasan ya, bebas materinya tapi kaitan dengan kepengawasan. Mau pembinaan boleh, mau PKG boleh, BIMLAT boleh, nah dan yang lain silakan. Tapi terkait dengan kepengawasan. Bapak Ibu juga harus bikin channel-channel seperti ini di dalam kelasnya. Ya, harus bikin channel-channel seperti ini di dalam kelasnya. Nah, misalnya saya ingin mengadakan pelatihan kepada bimbingan dan pelatihan guru dalam penulisan soal hot. Begitu Bapak Ibu. Kemudian saya ingin menuliskan, Bapak Ibu ingin menuliskan materinya. Maka Bapak Ibu di percakapan ini kan di sini ada mulai percakapan ya, ada sentat conversation ya. Di bawahnya sini ada A, ini ada menu, ada A ini, ada kalau kita arahkan kursornya tulisannya jadi format, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa klik ini Bapak Ibu, bisa kita klik. Ya, kita klik. Ya, kita klik kemudian Bapak Ibu nanti akan muncul menu seperti ini. Ini adalah tempat untuk kita menuliskan materi. Nah, misalnya Bapak Ibu, kita pilih di sini. Ya, ini akan saya jadikan pengumuman.
Ini kan percakapan. Saya ingin jadikan pengumuman. Seperti Bapak Ibu, saya membuat pengumuman di grup kelas kita. Kan ada pengumuman itu ya. Banyak pengumuman ya. Ini tinggal dipilih saja. Percakapan baru ini saya ganti, saya klik. Kemudian saya milih pengumuman. Pengumuman. Nah, nanti akan muncul judulnya materi. Nah, materi. Misalnya penulisan soal hot. Ini judulnya, materi penulisan soal hot. Kemudian ini judul materinya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa memberikan nanti background, warnanya bisa kita rubah, kita bisa pilih gambar atau cukup warna saja. Saya pilih latar belakang. Kita pilih yang ilustrasi saja Bapak Ibu. Nah, karena hot saya pilih gambar naga ini Bapak Ibu. Saya klik selesai. Nah, karena hot ini naga berapi gambarnya ya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu, kita tinggal memasukkan materinya. Nah, kita tinggal ketikkan di sini materinya. Nah, materinya kita bisa bicara, misalnya saya mencari di internet. Ya, saya cari di internet langkah-langkah menyusun soal. Nah, misalnya ada ini, saya cari ada materi ini Bapak Ibu. Kita bisa copy saja langkah-langkah menyusun soal hot ya. Nah, misal sampai di sini Bapak Ibu, saya copy materinya. Ya, saya copy, saya kembali ke tim. Saya paste di sini Bapak Ibu. Saya paste. Nah, nanti materinya sudah muncul di sini. Nah, ini saya jadikan sebagai judul langkah-langkah menyusun soal hot, saya jadikan sebagai judul. Nah, Bapak Ibu, ini materinya sudah tertulis di sini ya. Kita tinggal rapikan Bapak Ibu. Ya, kita tinggal rapikan ini. Jadi ini bisa kita misalnya mau kita beri warna begitu. Nah, ini pengertian hotnya. Kemudian di sini ada pengertian ini juga bisa kita tebalkan Bapak Ibu. Misalnya kita atur ya. Mau kita atur tulisannya besar kecil. Nah, kita bisa atur Bapak Ibu langkah-langkah menyusun soal hot. Ini misalnya kita turunkan, kemudian kita tebalkan. Nah, kita kasih garis bawah. Nah, semua kita bisa atur. Kemudian ada langkah-langkahnya satu, langkah 1. Ya, di sini langkah 1 kita beri warna misalnya supaya kelihatan, saya beri warna hijau. Ini nomor 2 misalnya saya beri warna juga nanti biar sama Bapak Ibu warnanya ya. Ini menandakan nomor. Nomor 3 saya juga beri warna. Pak Pangarso, tadi gurunya belum diisi loh Pak tadi. Gurunya Bapak saja, tidak usah diisi Pak. Gurunya Bapak saja. Jadi tadi belum diisi ya? Ya, gurunya 1 saja, Bapak saja gurunya. Oke. Nah, ya, kita nanti bisa Bapak Ibu. Ini kita bisa memberi warna sesuai yang kita inginkan. Oke. Kita beri warna dulu. Kemudian juga Bapak Ibu kita bisa menyisipkan video. Nanti kita akan menyisipkan video Bapak Ibu di sini. Ini otomatis. Ini masukkan hijau. Nah, ini nanti ini materinya ya, misalnya ini materinya tertulisnya. Kemudian setelah selesai di bawah, kita ingin menambahkan video. Ya, misalnya videonya tentang karakteristik soal hot misalnya.
Nah, bagaimana cara menambahkan videonya? Ini judulnya karakteristik soal hot. Nanti kita akan mencari video karakteristik soal hot, ya Bapak Ibu. Nah, caranya Bapak Ibu, kita bisa menambahkan di sini ada titik 3, ada aplikasi Bapak Ibu. Nanti silakan cari aplikasi YouTube. Ya, Bapak Ibu bisa mencari aplikasi YouTube di sini, ketikkan aja YouTube. Nah, YouTube nanti akan ada aplikasi YouTube. Nah, Bapak Ibu kalau sudah muncul aplikasi YouTube, kita ketikkan ya, ketikkan judulnya. Misalnya ini tulisan soal hot 1. Nah, kita lihat. Nah, oh ini judulnya tingkat kognitif ya, enggak apa, kita tingkat kognitif dulu. Ya, kita masukkan ini tingkat kognitif. Nah. Tingkat kognitif soal hot. Nah, nanti Bapak Ibu akan muncul di sini videonya YouTube. Kita yang kedua, ya, misalnya ini tadi karakteristik. Pak Pangarso, untuk mencari YouTube itu di tab baru atau di mana? Tidak, Bapak Ibu. Tadi. Dari titik 3 di bawahnya. Ya. Di titik 3 di bawahnya itu kan ada aplikasi, nanti ada pilihan aplikasi, kita pilih YouTube aja, ketik YouTube, nanti akan muncul. Ya, dari titik 3 di bawahnya sini Bapak Ibu. Ya. Kalau di Bapak Ibu nanti misalnya belum pasang aplikasi, nanti pasti diminta untuk add, silahkan di add saja, diklik add saja, tambahkan. Ya. Nah, nanti kalau sudah kita klik YouTube Bapak Ibu, di sini kita tinggal cari judulnya, penulisan soal hot 2. Nah, kita cari. Nah, ini karakteristik hot. Ya. Dan contoh soal hot. Nah, kemudian kita cari lagi Bapak Ibu di YouTube. Ya. Titik 3-nya di bagian mana ya Pak? Di bawah itu Bu, di tempat kita menuliskan tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, ini tadi karakteristik hot. Ini tanda merah. Oke, ini contoh soal hot. Saya beri tanda merah juga. Nah, kalau sudah selesai, ini kita kirim, atau boleh sebelumnya kita tandai Bapak Ibu. Ini penting atau tidak, nanti kita bisa menandai. Di sebelah atas ini ada titik 3, ya, di opsi atas ini ada titik 3. Klik titik 3, tandai sebagai penting. Nah, nanti akan muncul tulisan penting. Kalau sudah, ini kita kirim Bapak Ibu. Ya, klik kirim. Nah, kalau sudah kita kirim, nah ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah, ini materi kita nanti untuk guru-guru ya. Materi penulisan soal hot, ini materinya. Langkah-langkah menyusun soal hot. Nah, ini materinya Bapak Ibu yang tadi kita tuliskan ya. Ini 1 2 3 4 5. Di bawahnya, nah ini ada YouTube-nya, ada videonya, tingkat kognitif, kemudian karakteristik. Nah, ini contoh. Nah, nanti Bapak Ibu, nanti untuk materi webinar Bapak Ibu bikin ini dulu. Ya, bikin materi ini dulu di channelnya ya, ambil salah satu ya, pembinaan kepada guru materinya, bimbingan boleh, PKG boleh, silahkan. Nah, itu yang sebagai materi webinar kepada rekan-rekannya. Ya, Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat ya, akan kita nilai kreativitas di tim Bapak Ibu. Jadi ini bukan sekedar bikin kelas sudah selesai, tapi harus ada isinya. Harus ada isinya Bapak Ibu. Ya. Ada isinya. Ini kan bagus Bapak Ibu kalau seperti ini. Masuk berisi Pak, maksudnya berisi gimana Pak?
Gimana? Masuk pertama memberi isi tadi diklik. Gimana Pak Stresno? Dan terus Pak, tadi Yang Coba gimana? diulang, Nggak Pak. jelas Pak. Diulangi lagi Pak. Diulang dari ngetik umum. materi Pak. Yang materi, yang, mengisi materi. yang mau ngisi materi itu di bagian mana itu tadi Pak? Ya, Nah, diulang. Jadi Bapak ini saya ulang ya Dari setelah caranya. membuat channel Pak. Nah, setelah channel jadi, Bapak Ibu pilih materinya di channel mana. Pertama itu ya. Setelah bikin channel udah ada masalah ya, bisa ya bikin channel ya. Bisa. Setelah channel jadi, Bapak Ibu nanti tentukan saya akan memberi materi di channel mana, terkait dengan apa. Misalnya ini terkait dengan penulisan soal hot, maka saya bikinnya di channel Bimlat misalnya. Kalau nanti Bapak Ibu terkait dengan penyusunan dupak gitu ya, PAK, nanti mungkin dinilai PKG misalnya. Salah satu Misalnya channel aja Bapak dulu, Pak Ngarso. Salah satu channel saja dulu, Pak Ngarso ya. Gimana? Salah satu channel dulu aja diisi, salah satu channel. Ya, ini kan saya sudah ngisi ya, saya ulangi lagi. Saya ngisinya di Bimlat, Pak. Iya. Saya klik Bimlat. Saya ulangi ya. Iya. Saya klik Bimlat. Ya, atau di pembinaan guru lah, pembinaan guru. Iya, ganti yang lain Pak, iya. Ya. Karena itu sudah terisi. Ya, di pembinaan guru. Nanti Bapak Ibu di pembinaan guru kan ada kosong ya, masih kosong ya, selama datang di kelas begitu. Ya. Betul? Ya. Ya, betul Pak. Nah, di situ ada mulai percakapan baru. Betul, Bapak Ibu ya? Atau Dimana, start Pak? conversation. Start conversation. Kalau yang bahasa Inggris. Di mana Pak ya? Di mana Pak? Ya di ucapan di bawahnya selamat datang itu di channel itu. Ya. Di bawahnya ucapan selamat datang. Itu apa yang muncul? Kotak kosong. Cobalah menyebutkan nama kelas atau nama siswa untuk memulai Ya, percakapan. itu ya di situ itu kan ada mulai percakapan baru ya. Iya. Session ya. Nah, di bawahnya itu ada menu, ada tulisan huruf A, ada kayak kuasnya. A ada kuasnya. Ketemu? Ya. Ketemu Bapak Ya. Ibu? Yang kiri ya. Yang kiri sendiri, paling kiri sendiri. Ketemu ya? Ya. Permata. Nah, silakan diklik. Silakan diklik. Oke. Sudah? Sudah? Nah, Sudah. Bapak Ibu, di atas itu kan ada new conversation atau percakapan baru. Ada gambar pensilnya. Betul? Ya. Ya, itu bisa kita pilih diganti pengumuman. Kita klik aja ganti pengumuman atau apa? Kalau bahasa Inggris apa itu? Pengumuman gitu aja lah ya. Ya, karena ada yang bahasa Pengumuman, ya. Inggris. Terus ketik Kita judul. ganti yang pengumuman. Kalau kita ganti pengumuman nanti akan muncul ketik judul. Ya. Nah, kasih aja ketik judul. Nah, judulnya apa? Pembinaan guru. Oh, Atau pembinaan. apa Ibu judulnya? Ya. Pembinaan guru. Kenangan Ya. pembinaan guru. Terserah Bapak Ibu judulnya apa? Apa sih? Sudah? Terus kasih judul sudah Bapak Ibu? Ya. Oke. Kalau kasih judul sudah, silakan nanti Bapak Ibu dipilih di sini, bisa diganti latar belakangnya ya. Ya, pilih latar, pilih ilustrasi atau unggah gambar juga bisa, ganti warna bisa, kita pilih ilustrasi. Ya, ilustrasi yang di sini silakan dipilih bebas Bapak Ibu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu silakan ketik di sini di bawah itu. Judulnya apa? Ketikkan materi pembinaannya. Silakan Bapak Ibu diketik di sini materi pembinaan. Ya. Mau copy paste juga boleh. Bapak Ibu sudah punya materi di copy paste masukkan sini boleh. Pak Pangarso, yang channel tadi diklik yang di umum ya Pak? Yang channel. Channel tidak diumum Pak, kita bikin channel dulu Pak sendiri-sendiri. Di TOT itu, di TOT terus di klik titik tiganya kemudian add channel. Add channel itu apa? Penambahan ya? Menambahkan saluran. Tambahkan saluran ya. Oke. Ya, nanti tambahkan saluran, beri nama saluran ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu selanjutnya ini nanti
sampai di sini, Bapak Ibu, kalau sudah sampai di sini, nanti bisa kalau ingin menambahkan video di YouTube, ketikkan judulnya, kemudian di bawah ini kan tadi kita pilih A ya Bapak Ibu ya. Karena kalau ingin menambahkan video YouTube, silakan Bapak Ibu klik titik 3, ya sampingnya A tadi, yang paling pojok. Kalau A nanti pojok kiri, titik 3-nya pojok kanan. Kemudian ketikkan aja cari aplikasinya YouTube. YouTube, ya oke. Nah, kalau kita klik YouTube, nanti Bapak Ibu yang belum pernah pasang YouTube akan diminta untuk tambahkan. Silahkan ditambahkan. Ya, belum pernah pasang YouTube, silahkan ditambahkan. Ya, Bapak Ibu silahkan ditambahkan. Kalau yang sudah pernah pasang, otomatis muncul. Ya, nah nanti kalau sudah ditambahkan, Bapak Ibu sudah nanti kalau kita klik YouTube itu. Nanti Bapak Ibu tinggal ketikkan judulnya, nanti akan keluar terkait dengan materi-materi yang ada di YouTube. Ya, silakan nanti pembinaan guru tentang apa. Pak, Ibu bisa mencarikan judulnya. Pak Pangarso, di channel saya itu tidak muncul channel, Pak. Mengaktifkannya dari mana, Pak? Titik 3. Titik 3, tapi samping kelas TOT itu ada titik 3, diklik kemudian tambah add channel. Itu tidak ada kata tambah add channel. Adanya add channel itu Pak, add channel. Ini cuma hanya tambah saluran, Pak. Tambah saluran. Itu ada Pak, tambah saluran. Tambah saluran ya? Bisa tambahkan saluran. Saluran. Ya, nanti tinggal kalau sudah selesai Bapak Ibu klik tanda panahnya ya, kirim ini. Yang pojok kiri dikirim, maka Bapak Ibu sudah jadi. Nanti klik kirim sudah jadi. Ya, saya kembali ke kelas Bimlat. Ya, ini kita memberi materi dalam bentuk teks Bapak Ibu. Ya, kita memberi materi dalam bentuk teks. Kemudian, bagaimana kalau saya ingin memberikan materi dalam bentuk file? Nah, Bapak Ibu, silahkan nanti kalau dalam bentuk file di menu bagian atas di channel tadi ya, channel yang kita buat tadi, kita klik, misalnya saya kembali ke Bimlat. Tadi udah jadi ini materinya. Di menu bagian atas itu ada file. Judul, kemudian ada postingan, ada file. Kita pilih yang file Bapak Ibu. Kita pilih yang file. Nah, di sini masih kosong. Ya, filenya masih kosong. Nah, kami nanti ditunggu ini prosesnya Bapak Ibu karena masih baru. Nanti akan ada untuk posting file di sini Bapak Ibu. Ya, ini nanti ada untuk upload. Nah, kita tunggu Bapak Ibu sampai muncul. Nanti ada. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bimbingan dan pelatihan guru begitu ya. Nah, kita silakan nanti unggah file. Kita bisa pilih file Bapak Ibu, klik unggah atau upload, pilih file. Pilih file. Kemudian kalau sudah pilih file, ya sudah pilih file, nanti akan cari. Nah, ini akan mencari di ruang penyimpanan kita Bapak Ibu filenya. Kita akan diminta mencari. Nah, kita nanti cari filenya. Ini masih proses loading. Kita tunggu. Nah, kita cari filenya di TOT Guru Inovatif. Ini sudah saya masukkan di sini satu file, kemudian Bentar Pak Pangarso, punya saya belum muncul.
Ya, kita cari filenya, misalnya ini ada 2 file. Kita cari. Open gitu caranya gitu. Kita masukkan. Ya, kita pilih filenya, kemudian klik open ya Bapak Ibu. Nah, kita tunggu, nanti filenya akan terunggah di sini. Nah, ini ada filenya ya. Kalau kita ingin unggah lagi, ya Bapak Ibu tinggal klik lagi, unggah, upload. Nah, nanti akan terupload kembali filenya. Itu cara upload file. Nah, nanti file kita sudah terupload Bapak Ibu, nanti peserta sudah bisa melihat. Ya, ini tentang pembelajaran dan penilaian hot materinya. Oke. Kita bisa kembali lagi ke sini Bapak Ibu. Ya. Jadi ini nanti kita sudah bikin kelas, bikin channel, memberikan materi isinya Bapak Ibu. Ya, memberikan materi isinya. Kemudian kita sudah mengupload file ya. Tinggal satu lagi Bapak Ibu, penilaian. Bagaimana kita menilai pekerjaan siswa? Memberikan soal. Ya. Ini saya lanjut saja Bapak Ibu, karena ini sudah mendekati jam 4, nanti saya takut tidak selesai. Tinggal satu lagi Bapak Ibu, tinggal satu lagi materinya, yaitu membuat penilaian. Untuk penilaian kita kembali ke bagian umum Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu sebelum ke penilaian, Bapak Ibu sebelum ke penilaian, tadi ini adalah materi asinkron ya. Materi artinya kita memberikan materi satu sisi dari pengawas kepada guru. Nah, sekarang kalau kita ingin adakan ini Bapak Ibu, ingin mengadakan pembimbingan secara langsung kepada mereka melalui Vicon, Bapak Ibu. Tadi kita kembali ke bagian bawah. Di sini kita klik yang gambar kamera, Bapak Ibu. Ya, klik yang gambar kamera. Kalau kita klik nanti munculnya Meet Now, rapat sekarang. Ya, kita tinggal klik gambar kameranya, Meet Now. Ya, masih di kelas. Yang mana ya? Kameranya ya? Ya. Mana? Di bawah start conversation atau mulai percakapan. Oh. Nah, di situ nanti akan muncul, ya Bapak Ibu, akan muncul judulnya, nanti kita ketik ya. Ini bimbingan penyusunan soal. Bimbingan penyusunan soal misalnya. Nah, kalau sudah, jangan langsung klik rapat sekarang, tapi kita atur jadwal dulu. Di sini ada jadwalkan rapat. Ya, kita klik jadwalkan rapat, kita klik dulu, ya. Setelah kasih judul, kita klik jadwalkan rapat, Nah, nanti akan ada ke kalender kita, Bapak Ibu. Nah, ini bimbingan penyusunan soal, pesertanya nanti tidak usah dimasukkan, dikosongi saja. Nah, harinya bisa kita atur, Bapak Ibu. Kapan? Misalnya besok, jam berapa? Tanggal 3 ya, tanggal 3. Mulainya jam 9 misalnya, jam 9 sampai jam 12 misalnya. Aku nggak dia bisa malah merembet, aku malah bingung. Kenapa nggak dia bisa balik rapat ini? Ya, jam 12. Kemudian ini sudah otomatis Bapak Ibu channelnya ada di sini, salurannya. Kalau sudah Bapak Ibu silakan klik kirim. Kirim. Nah, sudah diklik kirim. Nah, nanti Bapak Ibu akan kembali ya. Akan muncul Bapak Ibu, ini kita silang saja. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu
akan muncul jadwal rapat kita, menjadwalkan rapat pembimbingan penyusunan soal Rabu 3 Juni jam 9 akan muncul. Nanti guru-gurunya tinggal klik masuk join menggunakan link ini. Nah, itu untuk kita bisa langsung ketemu tatap muka. Link yang ada di situ Pak, yang ditulis itu Ya, tadi. nanti gurunya masuk ke tim, masuk ke channelnya ini, kemudian kan nanti akan muncul ini jadwal rapatnya, undangan rapatnya ini. Ya, Nanti berarti mereka yang akan klik gabung. Yang biru tinggal diklik saja ya. Iya, tinggal diklik, nanti kemudian mereka kalau ini kita klik, ya kita klik, ya nanti klik gabung mereka, klik gabung, nanti sudah masuk di rapatnya kita. Tetapi pada jadwal yang telah kita tentukan. Nah itu muncul lanjutkan tanpa audio atau video gimana Pak itu keluar gitu? Nah itu kalau lanjutkan tanpa audio video berarti mereka tidak muncul videonya, tidak muncul audionya. Nanti itu diaktifkan dulu, audionya diaktifkan, videonya diaktifkan dulu supaya mereka bisa ikonnya kelihatan mukanya. Caranya Pak? Caranya gimana? Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita nanti masuk itu kan ada notifikasi. Nanti diminta untuk mengaktifkan mic sama video. Jadi sebelum masuk nanti mic-nya sama videonya diaktifkan Bapak Ibu. Saya pakainya sama ini. Ya diaktifkan. Iya. Ya tinggal dihidupkan. Berarti kita klik ini. Nah, ini ternyata ini schedule meeting. Tadi Pak, setelah kita buat jadwal tadi Pak ulangi Pak, supaya peserta kita bisa ikut gabung tadi Pak Arso. Jadi setelah bikin jadwal, ini kan nanti akan muncul di channel kita. Ini akan muncul di channel kita. Ya. Nah nanti ketika peserta sudah masuk di kelas, besok misalnya besok. Mereka tinggal klik jadwalnya. Ibu, nanti ketika peserta sudah masuk di kelas ini besok, mereka tinggal klik saja pada jadwalnya ini, diklik, kemudian pilih gabung. Ya, pilih gabung. Mereka kalau sudah pilih gabung sudah masuk di Vicon-nya Bapak Ibu. Ya, sudah masuk di Vicon-nya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi kalau yang awal tadi kita memberikan materi secara ini Bapak Ibu satu arah ya dari pengawas ke guru. Nah, kalau sini nanti kita bisa menggunakan Vicon-nya dua arah. Ya, maaf Pak, sebentar. Untuk ada tulisan penting itu kliknya apa Pak tadi? Kalau di judul supaya ada tulisan penting ini saya edit dulu. Ini saya edit dulu Bapak itu, jadi saya bisa ngedit ini supaya nanti ada tulisan penting di sini Pak, di bagian atas ini kan ada bold ini ya, ada titik 3 ya Bapak Ibu ya, atasnya sebelahnya kotak-kotak ini ada titik 3, diklik, kemudian ini ada tulisan untuk jadikan penting. Nah ini kita klik ya, awalnya ini tidak penting, ini kita klik, tandai sebagai penting, ada tanda serunya Bapak Ibu. Kalau kita klik nanti tulisannya jadi penting. Kemudian kita kirim. Ya, untuk menjadikan ini penting. Nah, ini bikin channel di kelas, kemudian ini materi kita upload materi sudah, kemudian jadwal Vicon sudah. Satu lagi Bapak Ibu, mohon maaf ini lebih dari jam 4 ya, mungkin 10 menit Bapak Ibu. Kita kembali ke umum. Kita kembali ke umum. Kita kembali ke menu umum. Ya, kembali ke menu umum. Nah, nanti Bapak Ibu di menu umum kita nanti akan memberikan tugas Bapak Ibu, penugasan. Ya, caranya di bagian atas ini ada umum, ada postingan file, ya, buku catatan kelas, kemudian ada tugas. Nah, untuk memberikan tugas kepada peserta nanti silakan diklik tugas. Misalnya kan tadi penulisan soal hot. Nah, maka tugasnya nanti guru-guru diminta untuk mengumpulkan soal yang telah mereka buat. Nah, nanti kita klik ya Bapak Ibu, kita klik tugas, awalnya masih kosong.
welcome to assignment gini. Nah, kemudian kita klik get start. Kita klik get start, ya, get start. Kemudian kita pilih create, ya. Nah, kita pilih yang assignment. Ya, klik create, pilih yang assignment. Pilih yang assignment. Nah, kalau sudah, nah, kita nanti akan muncul judulnya apa, Bapak Ibu? Ini misalnya judulnya ini penyusunan soal. Nah, ini latihan penyusunan soal. Instruksinya, ya, mohon kepada guru untuk mengirimkan hasil pembuatan soal. Ya, itu instruksinya. Kita bisa menambah Bapak Ibu untuk instruksinya, misalnya kalau kita ingin menambahkan bahan yang lainnya, misalnya Bapak Ibu nanti akan memberikan template soal, bisa tambahkan new file, menambahkan link bisa, ya Bapak Ibu. Kalau ingin menambahkan model-model nanti diklik add research house. Ya, ingin mengupload misalnya Bapak Ibu sudah punya template soal, upload dari laptop, tinggal pilih upload from device. Nanti Bapak Ibu akan muncul juga template soalnya misalnya. Kalau tidak, cuma perintah saja ya cukup seperti ini. Jadi mohon kepada guru untuk mengirimkan hasil pembuatan soal misalnya. Poinnya berapa? Poinnya kita kasih misalnya 100. Ada rubriknya tidak? Kita bisa nambah rubrik Bapak Ibu. Ya, bisa nambah rubrik. Ya, bisa nambah rubrik. Misalnya kita bikin rubrik, misalnya kita kasih judul ini tentang pembuatan soal. Ya, kita kasih judulnya. Nah, rubriknya nanti Bapak Ibu bisa tentukan, ini deskripsinya juga bisa dimasukkan, ya, deskripsinya nanti kaitan dengan pembuatan soal ini bisa Bapak Ibu bisa masukkan. Nah, rubriknya bisa dimasukkan, ya, rubriknya misalnya tata tulis, excellent itu jika tata tulisnya bagaimana, good bagaimana, fair bagaimana, poor bagaimana. Nanti kita bisa tambahkan rubriknya, ya. Jadi nanti Bapak Ibu ya bisa menambahkan rubrik yang untuk menilai dari guru-guru ini. Kemudian tata tulis, kemudian pilih bahasa misalnya. Bahasanya bagaimana? Tingkat kesukaran. Tingkat Pak Arso. Ya. Ini mau tanya, itu tab tugas itu tidak ada, itu apa harus tambah sendiri atau gimana ya? Tab apa Pak? Tab tugas kan pakai bahasa Inggris adanya post, file, paste. Assessment, Pak. Assignment. Kalau yang bahasa Inggris assignment. Assignment, Pak. Ya, assignment. Itu tidak muncul, berarti harus cari sendiri di plus itu bagaimana ya? Bapak ke channel general, Oh, channel general. Pindah ke general. Pindah ke general. Ya, ke umum. Kalau sudah tuliskan misalnya kriterianya sudah Bapak Ibu, klik attach. Ya, klik attach. Nah, nanti akan terpasang rubriknya Bapak Ibu. Nah, nanti ada rubriknya, ya. Nanti ini kita masukkan, nah diklik yes, nah nanti Bapak Ibu bisa setting. Nah
nanti kita bisa setting juga ini. Jadi Bapak Ibu kepada siapa? Ini kita bisa pilih Bapak Ibu all student. Jadi semua, kalau all student itu berarti semua siswa. Jadi kita bisa pilih tugas ini untuk siapa saja, kita bisa pilih. Tidak untuk semua juga bisa. Kemudian untuk settingan tanggal, nah kita bisa setting Bapak Ibu ya, tanggal berakhir kapan. Tapi di sini kita bisa setting, saya edit, ada klik edit Bapak Ibu, kita klik edit. Jadi kemudian kita akan mulai ya, ini tanggal mulainya tanggal berapa, kemudian batasnya, batas pengerjaannya tanggal berapa, jam berapa kita bisa setting. Misalnya ini batasnya kita mulai tanggal 3 besok, batas pengerjaannya sampai tanggal. Nah, kemudian kalau kita klik close date Bapak Ibu, kalau kita klik close date, kalau mereka terlambat sudah terclose, tidak bisa kirim tugas. Tapi kalau ini tidak kita klik close date, walaupun sudah lebih dari tanggal 30 Juni, mereka masih bisa kirim tugas, cuma di kita nanti ada keterangan itu terlambat. Tapi kalau kita klik close date, mereka ya sampai batas ini tanggal 30 Juni jam 11.59 PM, jam 12 malam kurang 1 menit, batasnya mereka sudah tidak bisa kirim karena sudah terclose di sini. Nah, kalau sudah kita klik dan, nah kalau sudah kita klik dan Bapak Ibu, ya, nanti akan diklik kirimkan tugasnya kepada Pak ya. Nah, ini sudah dikirimkan kepada siswa. Nanti di siswa mereka sudah bisa mengerjakan tugas yang diinginkan oleh guru. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah itu sama seperti ketika Pak Pangarso membuat soal pretest kemarin? Beda Bapak Ibu. Pretest saya kemarin tidak melalui tim. Nah, nanti ini akan saya gunakan Bapak Ibu untuk mengumpulkan tugas-tugas Bapak Ibu. Tapi belum saya buatkan ini Bapak Ibu. Nanti akan muncul di kelas Jateng 1 seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti akan, ini tempat untuk mengumpulkan tugas, untuk menagih tugas-tugas, nanti saya akan lewat itu di kelas Jateng 1. Satu Pak. Waduh. Satu Pak. Pak. Terlalu banyak. Untuk mewarnai tadi kok nggak muncul ya yang warna ini? Cukup dulu ini, wah ini saya error jadinya. Pak Arso, untuk mewarnainya itu nggak muncul ininya loh. Biar muncul di klik yang mana Pak? Warnanya apa Pak? Kalau penyusunan hot warna merah, hijau itu munculnya di mana itu? Klik mana ya? Klik yang gambar A itu lupa. Klik gambar A. Yang atas. Oh, yang ini akan saya coba buka di bawah. Sudah ketemu saya di bawah. Pak. Di bawah. Nah, saya akan coba buka ini Bapak Ibu di siswa. Ini saya akan buka di siswa. Saya akan masuk ke tim. Ya, akan saya buka di siswa. Nanti ACM-nya seperti apa? Pak Pangarso. Halo Pak Pangarso. Mau tanya Pak. Silakan, Pak. Ya. Pak Pangarso. Silakan. Monitor Pak Pangarso. Ya, Pak, untuk rubrik ya, itu kan di situ ada menu upload file ya. Misalnya kita menggunakan rubrik yang sudah kita buat di Excel. Kemudian Excel-nya itu kita upload. Nah, itu coba kok enggak bisa ya Pak ya? Bentar Pak, saya buka dulu.
Ngawet guys. Karena sama tuan nune. Ya. Hilang tanpa pamit ini. Kok diam semua ini ya? Apa ini acaranya? Sudah jam 4:10 apa sudah ditutup ini? Ada murid yang 11. Bu Nana ini Gimana? Ya. sudah ditutup, Pak. Belum ditutup kok. Belum ditutup dengan salam, Mbak Iya. Mas Pangarso kan lagi capek, mungkin minum dulu Mas Pangarso. Selamat sore Pak Aan. Mas Marto. Jam 4 lebih. Aan. Setia. Sudah bisa. Pak Aan. Pak Darmanto. Oh, gitu Pak Darmanto. Saatnya Ya. doa. Iki Pak Karsidi sing balik iki. Wayahe. Pak Pangarso, belum. Pak Darmanto hebat ini. Rajin mengikuti iki. Benar. Mas Darmanto. Pak Setia. Ya. Halo Pak Setia. Wah, kabari pripun iki, Bos? Alhamdulillah, pripun Solo. Oh, alhamdulillah Solo.